Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bersama dengan Ibu Ilmi dalam layanan informasi, bimbingan, dan konseling. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana mengenali berbagai gaya belajar dan strategi belajarnya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Belajar efektif adalah cara belajar yang tepat sehingga dapat meraih tujuan belajar sesuai dengan kompetensi dasar dari materi yang diajarkan. Belajar dapat dikatakan efektif apabila kamu dapat memahami materi yang kamu pelajari dengan baik, kamu dapat menjawab bahkan membuat soal yang berkaitan dengan materi, ditandai dengan perolehan nilai yang baik, yakni di atas kriteria ketuntasan minimal ketika kamu mengerjakan tugas ataupun ujian. Apa saja sih manfaat belajar efektif? Yang pertama, belajar tidak menghabiskan banyak waktu. Lalu, belajar akan terasa lebih menyenangkan, dapat memahami materi dengan baik, memperoleh nilai yang baik, dan kamu bisa mencapai cita-cita. Apakah cara belajarmu sudah efektif? Yuk kita lihat apa sih perbedaan cara belajar efektif dan tidak efektif. Yang pertama, belajar yang tidak efektif ditandai dengan kamu tidak dapat menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari. Dan belajar efektif ditandai dengan kamu dapat menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari. Perbedaan hasil belajar efektif dan tidak efektif selanjutnya adalah jika belajarmu tidak efektif, kamu tidak dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Dan belajarmu efektif jika kamu dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya, belajar tidak efektif ditandai dengan tidak dapat memberikan contoh dari materi yang dipelajari. Dan belajar dikatakan efektif jika kamu dapat memberikan contoh dari materi yang dipelajari. Lalu, jika kamu tidak dapat membuat soal berkaitan dengan materi yang dipelajari, belajarmu berarti belum efektif. Dan jika kamu dapat membuat soal berkaitan dengan materi yang dipelajari, berarti belajarmu sudah efektif. Selanjutnya, belajar yang tidak efektif akan menghabiskan banyak waktu saat belajar, sedangkan belajar yang efektif tidak menghabiskan banyak waktu saat belajar. Ketika menjawab soal selalu harus membuka buku kembali, berarti belajarmu tidak efektif. Dan jika kamu dapat menjawab soal tanpa melihat buku, bisa jadi belajarmu sudah efektif. Nah, belajar tidak efektif jika tidak dapat menuliskan inti materi yang telah dipelajari, dan belajar efektif dapat menuliskan inti materi yang telah dipelajari. Belajar tidak efektif ditandai dengan nilai ulangan yang rendah, dan belajar yang efektif ditandai dengan nilai ulangan yang tinggi. Lalu, bagaimana ya cara menumbuhkan minat belajar? Tom Burwood mengungkapkan bahwa pembelajaran sebenarnya adalah proses aktif yang bisa dipelajari dan diterapkan untuk berbagai situasi. Artinya, setiap orang mampu memperoleh nilai yang baik apabila ia mampu belajar dengan efektif. Dan cara belajar efektif itu bisa dipelajari loh. Kemampuan belajar efektif menjadi salah satu syarat untuk sukses. Dengan menjadi pembelajar yang baik, kamu akan mampu menghadapi segala tantangan dengan kreatif dan kamu bebas mengejar apapun minatmu. Strategi belajar efektif sesuai dengan gaya belajar dapat kalian lihat di video sebelumnya ya. Nah, apa saja ya keterampilan yang dapat menunjang belajar efektif? Yang pertama, mengepalkan tangan. Seorang ilmuwan bernama Ruth Proper meyakini bahwa gerakan tubuh bisa mempengaruhi kerja otak, termasuk dalam mengingat-ingat sesuatu. Seseorang yang mudah lupa disarankan untuk mengepalkan tangan saat menerima informasi. Niscaya lebih mudah untuk diingat. Yang kedua, asosiasi indrawi, terutama visual.
Pengalaman-pengalaman yang melibatkan penglihatan, bunyi, rasa, atau gerakan umumnya sangat jelas dalam memori kita. Dan jika menyangkut lebih dari satu indera, suatu pengalaman menjadi lebih mudah untuk diingat. Yang ketiga, menggunakan jembatan keledai. Misalnya, ketika kamu sedang menghafalkan daerah yang diakui dalam perjanjian Linggarjati, kamu bisa menggunakan frase sejam yang berarti Sumatera, Jawa, dan Madura. Lalu menghubungkannya dengan peristiwa pribadi. Ketika kamu hendak menghafal waktu terjadinya sesuatu, maka carilah kesamaan waktunya dengan peristiwa penting dalam hidupmu. Misalnya, jika kebetulan tanggal dan bulan terjadinya kemerdekaan Indonesia sama persis dengan tanggal dan bulan lahirmu. Lalu pelajarilah berulang-ulang. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang membuat kita terbiasa dan sulit bagi kita untuk melupakannya. Untuk dapat lebih mengingat materi yang kita pelajari, maka pelajarilah materi tersebut dan coba untuk melafalkannya secara berulang-ulang. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.